Nah, silakan bisa dinyalakan lagi ya kameranya selama kelas tutorial. Kemudian coba di sounding lagi di grup tutorialnya teman-temannya supaya bisa join di Zoom meeting-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai di soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 kita kan sudah mendapatkan nilai potensial ekuivalennya itu sebesar 0,4 V1 gitu. Nah, berarti di sini rangkaian kita, ini kan yang C4 dan CA ini paralel ya. Tadi kita sudah bilang bahwa kalau rangkaian paralel, berarti potensialnya sama. Berarti di sini eh, potensial paralel ya, potensial ekuivalen itu sama dengan potensial CA sama dengan potensial C4 gitu. Berapa? Yaitu 0,4 P1. Nah, sekarang karena kita mau cari potensial yang ada di kapasitor C2, berarti kita fokus yang ini ya, potensial CA-nya itu sama dengan 0,4 P1. Nah, kita lihat di sini. Di rangkaian CA ini ada dua kapasitor, C2 dan C3. Gitu ya. Di sini berarti potensial yang ada di sini itu sama dengan 0,4 P1. Nah, kita mau cari berapa sih potensial yang ada di C2, berapa potensial yang ada di C3. Nah, jadi yaitu 0,4 dibagi 2. Ya, kan di sini ada dua kapasitor. Sehingga kita dapatkan potensial pada kapasitor C2-nya itu sama dengan 0,2 V1. Oke. Nah, gitu. Oke, kita sudah punya potensial di kapasitor C2-nya. Sekarang baru kita bisa menghitung muatannya ya, muatan pada kapasitor C2 gitu. Pada kapasitor C2, iya benar ya. Jadi kita bisa menghitung ini muatan di sini. Gitu. Sehingga di sini yang perlu kita perlukan adalah kapasitansi dari C2 dikali dengan potensial di kapasitor C2. Oke, kita masukkan kapasitansi C2-nya itu 10 mikrofarad ya nilainya. Dan potensial pada kapasitor C2 itu kan 0,2 V1. Oke, V1-nya berapa? 10 volt gitu. Ini kali 0,2 hasilnya 2. Dikali 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Sehingga kita dapatkan muatannya itu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5 kulon. Itu ya. Ini untuk soal nomor 2. Kita coba lanjut dulu ke soal nomor 3. Sebelum nanti kalau ada yang bingung dan ingin ditanyakan. Karena soal nomor 3 ini masih mirip dengan soal nomor 2, yaitu menghitung kapasitansi dari kapasitor rangkaian seri dan paralel gitu ya. Nah, di soal nomor 3 ini agak lebih lebih naik sedikit tingkat kesulitannya dari soal nomor 2 gitu. Karena selain rangkaiannya dia lebih banyak kapasitornya dan juga ada beberapa hal yang perlu kita hitung ya di sini. Gitu. Oke, kita lihat untuk soal nomor 3. Pada gambar 2, baterai 20 volt dihubungkan melintasi kapasitor gitu. Jadi di sini ada baterainya ya, potensialnya berapa? 20 volt. Nah, di sini ada berapa nih? Di soal nomor 3 ada 6 kapasitor gitu ya. Di mana kapasitansinya C1 itu sama dengan C6 sama dengan 3 mikrofarad gitu. Perhatikan ya di sini ini agak di sini mungkin muncul keresahannya gitu. C3 sama dengan C5 sama dengan 2 kali C2 sama dengan 2 kali C4. Itu sama dengan 4 mikrofarad. Gitu ya. Ini yang diketahui dari soalnya. Nah, ini yang ditanyakan cukup banyak dari A sampai H. Nanti coba kita bahas satu persatu gitu. Kita fokus dulu untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Oke? Jadi dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya di sini. Diketahui potensialnya dari baterai, V-nya itu sama dengan 20 volt. Kemudian besar kapasitansi C1 itu sama dengan C6. Berapa? 3 mikrofarad ya. Oke, kita di sini.
Kita lihat. Untuk kapasitansi C3 itu sama dengan C5, sama dengan 2 kali C2, sama dengan 2 kali C4. Itu sama dengan 4 mikrofarad. Oke, berarti kita uraikan satu persatu. Kapasitansi C3 itu sama dengan kapasitansi C5, yaitu nilainya 4 mikrofarad. Oke, sekarang kita cari yang kapasitor C2-nya. Kan di soal ini ya, 2 kali C2 itu sama dengan 4 mikrofarad. Berarti di sini kapasitansi C2-nya sama dengan 4 mikrofarad dibagi 2. Sama dengan 2 mikrofarad. Dan yang kapasitansi C4 itu kan 2 kali C4 ya, sama dengan 4 mikrofarad. Berarti C4 di sini, kapasitansi C4 sama dengan 4 mikrofarad dibagi 2. Itu sama dengan 2 mikrofarad gitu. Oke, kita sudah analisa ya, atau kita breakdown masing-masing dari nilai kapasitansi kapasitornya pada rangkaian soal nomor 3 gitu. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi sudah kita uraikan ya masing-masing dari besar kapasitornya gitu. Sekarang coba kita bahas apa sih yang ditanya dari nomor 3 ini. Kita bahas satu persatu, dimulai dari yang A dulu. Yang A itu yang ditanyakan adalah kapasitansi ekivalen dari rangkaian kapasitor ini. Atau kapasitansi totalnya ya, dari rangkaian kapasitor ini, totalnya. Untuk semua ke-6 kapasitor. Gitu. Nah, di sini kan ada 6 kapasitor, kemudian kapasitornya itu disusun secara ada yang seri dan juga ada yang paralel. Tipsnya atau langkah pertamanya, hal yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikan dulu rangkaian kapasitor yang disusun secara seri gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini mana nih kapasitor yang disusun secara seri, yaitu C5 dan C3 gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu yang C5 dan C3. Ini kita sepakati sebagai CA. Nah, kalau secara seri gimana? Yaitu 1 per CA sama dengan ya 1 per C5 ditambah 1 per C3 gitu. Karena di sini kan yang seri C5 dan C3. Kita masukkan ya C5-nya 4 mikrofarad dan C3-nya itu 4 mikrofarad. Oke. Nah, berarti di sini 1 per CA sama dengan 2 per 4 mikrofarad. Berarti kita kalikan selang ya, 2CA sama dengan 4 mikrofarad. Sehingga CA, kapasitansi serinya sama dengan 4 mikrofarad dibagi 2, yaitu 2 mikrofarad. Oke, berarti rangkaian kita sudah lebih sederhana lagi nih. Satu langkah lebih sederhana gitu, gambarnya jadi seperti ini. Yaitu C4, CA, dan C2. Nah, kalau kita lihat C4, CA, dan C2 ini, rangkaiannya disusun secara paralel ya. Jadi kita sepakati sebagai kapasitor paralel 1 yang ini. Kemudian yang di bagian bawah, kapasitor C6 dan C1 ini juga disusun secara paralel. Itu berarti kita sepakati sebagai kapasitor paralel 2 atau CP2 ini ya. Yang selanjutnya kita akan menghitung kapasitansi ekivalennya atau kapasitansi totalnya dari rangkaian paralel 1 dan juga paralel 2. Oke, berarti kita hitung dulu ya kapasitansi total paralel 1, karena rangkaiannya paralel, berarti tinggal kita jumlahkan. Gitu. Kapasitansi CA ditambah kapasitansi C4 ditambah kapasitansi C2. Itu ya, kita masukkan nilainya. CA-nya 2 mikrofarad, C4-nya 2 mikrofarad, dan ditambah C2-nya itu 2 mikrofarad, sehingga kita dapatkan kapasitansi total dari paralel 1 itu 6 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita akan mencari kapasitansi total pada rangkaian paralel yang kedua, yaitu kapasitansi C6, 3 mikrofarad ya nilainya, ditambah dengan
kapasitansi dari C1, nilainya 3 mikrofarad juga. Jadi kita dapatkan kapasitansi totalnya untuk paralel 2 itu 6 mikrofarad. Oke, itu ya. Nah, sekarang rangkaian kita menjadi lebih sederhana gitu. Karena sudah kita hitung ya kapasitansi paralel 1 dan 2. Jadi seperti ini rangkaian kita. Nah, sudah lebih sederhana lagi kan? Begini bentuknya. Oke. Jadi endingnya akhirnya tuh seperti ini. Rangkaiannya dari soal nomor 3. Oke, yaitu yang atas ini kapasitor paralel 1 tadi, atau kita simbolkan sebagai kapasitor B, dan yang bagian bawah itu kapasitor paralel 2, atau kapasitor C ya, kita simbolkan. Nah, di sini berarti karena sudah seri, ini sudah apa ya totalnya ya, kapasitor totalnya seri, karena dan juga apa ya rangkaiannya seri, berarti kita bisa menghitung kapasitansi kapasitor totalnya atau ekuivalennya pada rangkaian ini dengan perhitungan secara seri gitu. Jadi 1 per kapasitansi ekuivalen sama dengan 1 per kapasitansi paralel 1 ditambah 1 per kapasitansi paralel kedua. Gitu. Tadi sudah kita hitung ya, berapa sih kapasitansi dari paralel 1, yaitu 6 mikrofarad, ditambah dengan 1 per kapasitansi paralel 2, itu 6 mikrofarad juga. Sehingga di sini kita dapatkan ya, 1 per kapasitansi ekuivalen sama dengan 2 per 6 mikrofarad. Dan di sini tinggal kita kalikan silang aja. Sehingga kita dapatkan 2 kapasitansi ekuivalen sama dengan 6 mikrofarad ya. Sehingga di sini kita dapatkan kapasitansi ekuivalennya 6 mikrofarad dibagi 2, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 6 farad. Gitu. Jangan lupa kita konversi ke dalam bentuk farad. Oke. Ini untuk bagian nomor 3 yang A. Gitu ya. Jadi sampai di sini, bagaimana sih penyelesaian kalau kita menghitung kapasitansi ekuivalennya atau kapasitansi totalnya pada rangkaian kapasitor. Gitu. Jadi kayak saya lupa, jangan lupa kalian untuk menghitung sendiri ya. Jadi praktis menghitung sendirinya, biar tahu gitu kendala pada saat kita menghitung, kita tuh bingungnya pada bagian mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak cuma ngelihat doang, ya kita tersugesti bisa gitu, bisa. Tapi padahal kalau kita belum nyoba untuk latihan sendiri, kita belum tahu kalau kita belum nyoba untuk menghitung sendiri kendalanya pada saat menghitung gimana. Biasanya lupa di bagian ini ya. Setelah di tahap ini, langkah selanjutnya tuh diapain lagi gitu. Ya, coba kalian nanti menghitung sendiri ya setelah kelas tutorial selesai gitu. Di malam harinya atau di waktu kosongnya, di sela-sela kosong kuliah gitu. Nah, ini untuk yang bagian A. Selanjutnya ke bagian yang B sekarang ya. Next, bagian yang B itu kita mau menghitung muatan yang disimpan oleh kapasitansi ekuivalennya atau kapasitansi totalnya. Nah, berarti di sini adalah muatan total ya pada rangkaian kapasitor di soal nomor 3 gitu. Jadi karena total berarti muatan total itu sama dengan kapasitansi kapasitor total dikali potensialnya. Jadi potensial baterai yang dihubungkan pada rangkaian soal nomor 3. Itu tadi berapa? 20 volt. Kemudian kapasitansi kapasitor totalnya yang sudah kita cari di bagian yang A nilainya 3 kali 10 pangkat minus 6 farad. Nah, kita kalikan sehingga kita dapatkan muatan totalnya itu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 5 coulomb. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini masih belum terlalu sulit yang bagian A dan B, karena kita mau menghitung totalnya, enggak satu persatu. Gitu. Nah, sampai di sini dulu untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3 yang bagian A dan B. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tadi misalnya ada yang belum jelas, sebelum kita lanjut ke bagian nomor 3C. Gitu.
Oke, saya ganti pertanyaannya. Apakah bisa mengikuti untuk apa ya pembahasan dari soal nomor 2 dan nomor 3 yang A dan B? Kira-kira gimana? Bisa mengikuti? Aman nggak? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Kak. Oke, terdengar jelas ya. Nggak apa-apa, dijawab aja. Kalau misalnya emang sudah bisa, ya dijawab bisa gitu, biar kita bisa lanjut. Biar nggak nunggu-nunggu lama gitu. Kalau misalnya belum, bukan belum sih, apa ya, sedang memahami, ya udah jawab aja sedang memahami gitu. Ini kan bisa dipelajari lagi, diulang kembali gitu ya. Karena belajar itu emang perlu diulang sih. Ada tipikal orang yang perlu diulang lebih dari sekali supaya lebih paham, supaya bisa paham gitu. Itu nggak apa-apa, maksudnya dijawab aja. Kalau nggak dijawab di sini saya juga bingung gitu. Antara sudah paham atau belum. Jadi ragu untuk mau lanjut ke pembahasan selanjutnya. Gitu. Oke, kemudian nanti kalau misalnya ketika saya menjelaskannya, itu menurut kalian temponya kecepatan atau enggak? Oh iya, mohon maaf ya, terlempar keluar. Untuk sekarang, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Baik, terdengar ya. Kalau gitu kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan. Ke bagian yang C ya, nomor 3 bagian C. Apa sih yang ditanya di nomor 3 bagian C ini? Beda potensial ya, yang melewati kapasitor C1. Gitu. Beda potensial. Nah, coba nanti saya pindahkan dulu gambarnya. Oke, perhatikan di sini. Kita mau cari potensial yang ada di C1. Nah, itu di sini ya, potensial C1 ini. Gitu. Nah, tadi di soal diketahui bahwa potensialnya ini 20 volt ya nilainya. P20 volt. Nah, tadi rangkaiannya sudah kita sederhanakan ya, bahwa rangkaian soal nomor 3 ini secara sederhananya itu dia bentuknya apa? Seri ya, seri. Oke, seri. Ini C paralel 1, ini C paralel kedua ya. Karena ini seri ya, ini dengan ini. Nah, berarti potensialnya, kan ini totalnya 20 volt. Berarti yang di sini V-nya itu 10 volt, dan di sini V-nya itu 10 volt gitu. Bisa. Oke. Ini tanpa kita apa ya menghitung, kita sudah tahu bahwa potensial yang di sebelah sini di C paralel 1 itu 10 volt, di paralel 2 itu 10 volt. Nah, sekarang kita mau membuktikan, benar nggak nilai potensialnya itu 10 volt. Nah, oke, kita buktikan dengan perhitungan. Jadi di sini V-nya 10 volt ya. Nah, caranya gimana? Caranya di sini potensial V1-nya ya, berarti yang ada di sini, yang ini, oke, potensial, bukan, maksud saya V1 ini adalah potensial yang ini, nah, ini per
Oh, bukan. Potensial V1 ini adalah potensial yang ini ya. Di C paralel ini, kemudian dibagi potensial totalnya, potensial total yang ini, sama dengan sekarang yang ini ya. Atau ini, kan tadi kita sepakati ini sebagai CB dan ini CC, ya, kapasitor C. Berarti kapasitor C, kan kita mau cari potensial yang ada di kapasitor C1. Nah, kapasitor C1 itu ada di mana? Ada di sini ya, kapasitor C. Gitu, berarti di sini kapasitor C per kapasitor B ditambah kapasitor C. Gitu. Oke. Kemudian kita mau cari potensial V1-nya. Ya, di sini potensial yang ada di rangkaian ini. Nah, rangkaian ini tuh berarti yang mana? Yang ini. Yang di sini ya, potensial di sini. Gitu. Oke, kemudian di sini itu tadi C ya. Kapasitor C dibagi kapasitor B ditambah kapasitor C dikali potensial totalnya. Dari rangkaian selama 3 itu 20 volt. Kita sudah cari juga kapasitor C-nya tadi itu 6 mikrofarad ya. Kapasitor B-nya juga 6 mikrofarad. Jadi 6 mikrofarad dibagi 6 ditambah 6 berapa? 12 mikrofarad dikali 20. Ini coret, jadi 6 dibagi 12 berapa? 0,5 dikali 20. Itu kita dapatkan potensial pada rangkaian ini ya. Nih, potensial yang ini. Yang kapasitor C gitu ya, atau kapasitor paralel 2 itu 10 volt gitu. Karena di sini kan paralel ya, si ini. Karena paralel berarti potensialnya sama. Potensial C6 sama dengan potensial C1. Itu berapa? 10 volt. Kalau kita udah paham konsepnya tadi ya, udah paham tanpa kita menghitung, juga udah tahu pasti di sini 10 volt gitu nilai potensialnya. Cuman ini kita buktikan dengan perhitungan ya. Gitu. Nah, bagian yang C sudah, sekarang kita mau lanjut ke bagian D. Yang bagian D itu kita menghitung muatan pada kapasitor C1. Gitu ya. Muatan di dalam kapasitor C1-nya. Nah, muatan kapasitor C1 itu berarti kita perlu komponen dari kapasitansi dari C1 dan juga potensial di kapasitor C1-nya. Makanya kita cari dulu nih potensial V1-nya. Itu kita masukkan ya, kapasitansi C1-nya itu 3 mikrofarad dikali potensial V1-nya itu 10 volt. Atau 3 kali 10 pangkat minus 6 farad dikali 10, hasilnya muatannya pada kapasitor C1 itu sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 coulomb gitu. Jadi di sini saling berkesinambungan ya. Bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Gitu. Jadi kita harus bisa dulu ngerjain yang A supaya bisa ngerjain yang B. Kita harus bisa dulu cari yang C, baru bisa lanjutin yang bagian D. Gitu. Begitupun nanti yang E dan seterusnya. Nah ini sudah, sekarang kita coba lihat yang bagian E. Yang E ini apa yang ditanya? Beda potensial yang melewati kapasitor C2. Gitu ya. Nah ini juga sama gitu. Oke, kalau kita lihat tadi gambarnya ya. Di sini saya coba copy lagi. Nah ini ya. Oke. Ini V-nya tadi 20 volt ya pada rangkaian ini. Nah, tadi sudah kita sederhanakan bahwa rangkaian soal nomor 3 itu kalau sudah disederhanakan rangkaiannya kan susunannya seri. Oke, seri ya. Yang ini kapasitor B, yang ini kapasitor C. Kemudian ini beda potensialnya dari baterai, itu sama dengan 20 volt. Nah, kalau kita sudah paham konsepnya tanpa menghitung, kita sudah tahu. Tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa yang di sini sudah pasti potensialnya itu sama dengan 10 volt,
Yang di sini juga sama dengan 10 volt gitu. Nah, coba kita buktikan sekarang. Kita akan mau menghitung ya potensial yang ada di kapasitor C2. Berarti ini ya potensial C2 ini yang kita cari. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, kapasitor C2 itu ada di mana? Ada di sini ya, di kapasitor B. Jadi, kita hitung dulu. Nah, caranya gimana ya? Potensial total, kalau kita lihat ke rangkaian yang sudah sederhana ini, berarti potensial total itu kan sama dengan potensial pada rangkaian kapasitor B ditambah ke potensial pada kapasitor C gitu. Nah, kita mau cari potensial yang ada di kapasitor C2-nya. Itu ada di mana? Berarti di sini ada di kapasitor CB ya. Jadi potensial kapasitor B sama dengan potensial totalnya dikurang potensial di kapasitor C gitu. Berarti di sini potensial totalnya berapa pada rangkaian soal nomor 3? Itu 20 volt. Dikurang potensial yang ini ya, yang di sini. Nah, tadi kan kita sudah cari di bagian yang ini ya, bagian yang C, bahwa potensialnya itu 10 volt. Ya, karena paralel berarti potensial paralel 1, yang ini sama ya, 10 volt, yang udah kita cari bagian C. Nah, berarti di sininya 10 volt. Sehingga kita dapatkan potensial pada rangkaian kapasitor B itu nilainya 10 volt. Gitu. Karena dia paralel kan, si rangkaian ini. Ini kan paralel, berarti potensial pada kapasitor B itu sama dengan potensial kapasitor 4, sama dengan potensial kapasitor 3 dan 5, sama dengan potensial kapasitor 2. Itu berapa? 10 volt. Gitu. Ini kita buktikan dengan perhitungan. Ya, kalau kita udah paham konsepnya, kita udah tahu ya ini 10 volt, ini 10 volt. Gitu. Coba kita buktikan dengan perhitungan bisa dengan seperti ini. Gitu. Atau dengan perhitungan ini juga bisa. Gitu sih. Jadi banyak cara untuk kayak menuju Roma gitu ya. Banyak cara untuk menghitung potensial. Oke, selanjutnya yang bagian F. Kalau bagian E itu menghitung potensial di kapasitor C2, berarti yang bagian F kita akan menghitung muatannya pada kapasitor C2. Gitu. Berarti di sini muatan Q2 sama dengan kapasitansi C2 dikali potensial di kapasitor C2-nya. Gitu ya. Kapasitansi C2 berapa? 2 mikrofarad. Dikali potensial V2-nya itu 10 volt. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 10, hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 5 coulomb. Gitu. Ini yang bagian F ya. Nah, ini yang bagian yang F. Lanjut lagi ke bagian yang G. Yang bagian G kita akan menghitung potensial pada kapasitor C3. Kapasitor C3 berarti di mana nih? Berarti di sini ya potensialnya C3. Nah, sekarang karena kita udah cari ya potensial yang di kapasitor B itu berapa, tadi kan udah coba cari ya potensialnya ini itu 10 volt, dan yang sini juga 10 volt. Oke, sekarang kita fokus. Karena kapasitor yang ini, rangkaian ini adalah paralel ya, paralel, yaitu nilainya potensialnya 10 volt, berarti potensial pada C4 itu sama dengan potensial di C3 dan 5 sama dengan potensial di C2. Berapa? 10 volt. Sekarang kita fokus yang ini. Ini potensialnya itu 10 volt. Kita mau cari C3-nya. Berarti potensial 3 itu sama dengan 10 volt dibagi 2, ya, yaitu berapa? 5 volt. Berarti di sini C5-nya itu 10 volt, dan C3-nya itu 10 volt potensial. 5 ya, salah, 5. Ini 5.
karena kita sudah bagi 0 volt dan 5 volt. Oke, kita sudah punya potensial di kapasitor C3. Sekarang kita coba menghitung yang H. Sudah pasti yang ditanya adalah muatan ya. Muatan di kapasitor C3 atau Q3. Berarti di sini kapasitansi kapasitor C3 dikali potensial di kapasitor C3-nya. Nah, kapasitansi C3-nya berapa? 4 mikrofarad gitu. Dikali potensial C3-nya tadi yang sudah kita cari itu 5 volt. 4 mikrofarad itu kan 4 kali 10 pangkat minus 6 farad dikali 5. Jadi kita dapatkan muatan pada kapasitor C3-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 5 coulomb. Gitu. Nah, ini untuk soal nomor 3. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 4. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, belum paham? Aman. Aman ya, kalau yang lain gimana? Atau saya ganti pertanyaannya? Bisa, untuk soal nomor 3, bisa mengikuti gitu loh. Bagaimana sistematika penyelesaiannya, step by step-nya. Gitu. Oke, bisa. Kalau belum ada yang ditanyakan atau disampaikan, jadi saya anggap bisa ya, atau mudah sedang memahami gitu. Nanti silakan diulang lagi belajarnya gitu ya. Jadi ya setidaknya dengan menjelaskan apa yang memperhatikan tadi dan masuk nih dengan di logiknya gitu ya. Kalau masuk akal gitu berarti udah cukup paham, tinggal diulangnya aja supaya lebih paham lagi gitu. Ya kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 masih mirip dengan soal nomor 2 dan 3 tadi, cuma di sini ada besaran baru yang perlu kita hitung gitu. Oke, kita lihat di sini soal nomor 4, capaiannya itu menghitung energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Gitu ya. Oke, gambar 3 nih. Ini jadi beda potensialnya di sini 100 volt. Gitu ya, dirangkai pada susunan kapasitor dengan kapasitansi C1 itu 10 mikrofarad, kapasitansi C2 itu 5 mikrofarad, dan kapasitansi C3 itu 4 mikrofarad. Di sini ada 3 kapasitor ya, C1, C2, dan C3. Nah, yang ditanya juga cukup banyak dari A sampai I di sini. Jadi kita coba bahas satu persatu. Nah, silakan kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui potensialnya pada rangkaian ini V-nya itu 100 volt, kemudian kapasitansi C1-nya 10 mikrofarad ya, jadi 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. C2-nya itu 5 mikrofarad atau 5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Dan C3-nya itu 4 mikrofarad atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 farad gitu. Dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya dan langsung dikonversikan ke dalam satuan internasional besarannya. Gitu. Oke, kita bahas dari yang A dulu.
Coba satu persatu ya. Yang ditanya, yang A itu muatan yang tersimpan pada kapasitor C3. Berarti di sini ya. Oke. Di sini kita mau menghitung nih muatan di kapasitor C3 ini. Oke, jadi kalau kita lihat gambar rangkaiannya, ini kan C1 dan C2 itu seri. Nah, C12 dengan C3 ini rangkaiannya apa? Paralel ya. Paralel gitu. Berarti di sini potensial paralel sama dengan potensial di C12 sama dengan potensial 3. Berapa? 100 volt. Oke, ini zoom-nya waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau misalnya terlempar keluar, silahkan join lagi di link Zoom meeting yang sama, yang sudah di-share ya di grup tutorial kalian. Gitu. Oke. Sekarang balik lagi ke sini, kita mau cari muatan pada kapasitor C3, berarti kapasitansi C3 dikali potensial di kapasitor 3. Oke, nah, kapasitansi C3 kan 4 kali 10 pangkat minus 6 farad, kemudian potensialnya itu berapa? 100 volt, gitu ya. Sehingga kita dapatkan muatannya itu 4 kali 10 pangkat minus 4 coulomb, gitu. Jadi jangan bingung ya, kalau kita mencari muatan untuk masing